Master sejarah menceritakan pengalamannya saat dibegal 4 orang yang tidak dikenal. Pada saat siaran langsung live di bangunan bekas rumah sakit Belanda di daerah Kota Lama, tepat kejadian jam 2.30. Inilah cerita kisah nyata Master sejarah saat dibegal 4 orang yang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam bagi yang menemukan channel kami, yaitu channel Show TV. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di mana saja kalian berada, di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Mudah-mudahan kalian masih tetap diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, dan keberkahan. Amin. Hari ini Master Sejarah akan bercerita tentang pengalaman Master Sejarah selama di sini jadi kreator, yaitu tentang sejarah. Banyak pengalaman-pengalaman Master yang dialaminya. Ada pengalaman yang sangat mengerikan, pengalaman yang sangat memilukan, dan ada juga pengalaman yang sangat menegangkan. Simak selanjutnya hanya di channel Show TV. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di mana saja kalian berada. Video-video ini sudah saya rangkum untuk ditonton oleh kalian. Semoga tontonan jadi tuntunan buat kalian semua, menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Pengalaman saya pada saat siaran langsung live di bangunan bekas rumah sakit Belanda di daerah Kota Lama. Pada saat saya siaran langsung live mulai dari jam 10 malam sampai tepatnya jam 2 malam. Pada saat itu pengalaman saya pribadi ini, kisah nyata pribadi saya, setelah selesai siaran langsung live, saya dihampiri 4 pemuda, 2 motor, 4 pemuda. Dia menghampiri saya, lalu pemuda itu secara tiba-tiba dia minta uang sebesar 500.000. Dia maksa, sehingga ada ketiga temannya itu, salah satu temannya itu mengeluarkan senjata tajam, pisau, dari pinggangnya. Lalu saya itu dipaksa untuk mengeluarkan uang sebesar 500.000. Dan saya dipaksa, dan baju saya ini diangkat ke atas begini. Katanya jangan di sini abang jangan macam-macam. Kalau saya minta uang segitu harus ada, jangan sampai tidak ada. Saya terus terang, dompetku dikeluarin semuanya. Di dalamnya hanya ada uang 30.000, itu pun untuk ongkos saya kembali. Begitu. Lalu dia itu secara tiba-tiba dia itu mau menusuk perut saya di bagian kiri, sementara yang bertiga di samping kanan saya. Yang satu yang di kiri megang pisau mau menusuk ke perut saya.
Nah, secara tiba-tiba saya menghindar, ditangkap tangannya, langsung saya keluar begini, begitu. Ditangkap tangannya, pisaunya ditangkap juga, lalu saya dorong ke depan mereka yang ada 3 temannya itu yang di samping kanan saya. Nah, saya bilang begini, tunggu dulu bang, jangan secara paksa begitu, kita ngobrol secara baik-baik bagaimana supaya hati saya senang dan kalian juga bisa mendapatkan rezeki dari saya walaupun kalian maksa begitu. Nah, setelah itu begini saja bang, kalau abang betul-betul bisa kalau abang betul-betul bisa menangkap atau memiliki uang saya ini 500.000 ini, abang boleh ikut saya ke ruangan bekas kamar mayat yang ada di belakang. Saya bilang begitu. Nah, setelah begitu dia langsung masuk ke bangunan bekas rumah sakit, tepatnya di ruangan bekas kamar mayat. Nah, di situ saya diikutin 2 orang. Yang 2 orang nungguin motor di jalan, sementara yang 2 ikut ke dalam rumah sakit bersama saya, mengikut ceritanya. Nah, setelah mengikut masuk ke dalam ruangan kamar mayat, saya langsung saja saya panggil, secara paksa saya panggil makhluk gaib yang ada di dalam kamar mayat itu. Secara tiba-tiba 2 orang ini yang di belakang saya, yang satu membawa senjata itu, dia kabur terbirit-birit, langsung dia tancap gas ke motornya, kabur karena melihat di depan saya itu katanya ada sebuah makhluk yang sangat mengerikan begitu. Dia yang 2 kabur, lalu saya juga ikut keluar. Saya langsung ditutup, mata batin saya ditutup langsung, lalu makhluk gaib tersebut saya disempurnakan kembali supaya tidak menampakkan ke orang-orang, itu maksudnya. Langsung saya keluar dari rak kamar mayat itu, dan keempat orang itu yang mau membegal saya, 4 orangnya itu langsung kabur entah kemana begitu. Nah, kejadian itu tepatnya jam 2.30, berarti setengah 3, hampir subuh. Tidak tahu, saya lupa lagi di malamnya. Yang jelas penelusuran saya pada saat siaran langsung live di tengah malam begitu. Nah, pengalaman ini saya laporkan kepada Pak RT, langsung saya ke kepala desa bahwa di daerah ini ada sebuah kejadian kisah nyata saya, yaitu 4 pemuda yang membegal saya dengan secara paksa, mau minta uang 500.000. Padahal saya sudah jujur, uang di dompet saya hanya tinggal 30.000. Itu pun untuk ongkos saya kembali. Nah, pada saat saya dilaporkan kepada kepala desa di daerah Kota Lama, mungkin itu pemuda di luar kampungnya, bukan dalam berarti, maksud saya dalam arti bukan pemuda warganya begitu, melainkan pemuda di luar desanya begitu, mungkin juga di luar kampungnya lah begitu. Karena kata Pak Kepala Desa juga, memang di daerah tersebut banyak pemuda-pemuda yang sering malak begitu, apalagi orang sendirian seperti saya sendirian di
tengah bangunan bekas rumah sakit itu kan sendirian. Jadi mereka itu berani minta uang secara paksa, begitu. Jadi saya himbaukan kepada para penonton di seluruh Indonesia, jagalah anak muda kita, jangan sampai terbawa arus pergaulan yang sesat, begitu. Ingat, keluarga kita, jaga anak kita, jangan sampai terjerumus pergaulan yang tidak baik. Bimbinglah dan didiklah anak kalian, supaya anak kalian menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Jangan sampai terbawa arus pergaulan yang sangat tidak terpuji, apalagi sampai melanggar hukum. Yang malu bukan pelakunya, tapi yang malu yang mendidik anaknya, yaitu orang tuanya yang malu. Ingat itu. Saya sarankan kepada para penonton, khususnya yang sudah punya anak laki-laki, sudah dewasa, jaga pergaulannya. Jangan sampai terjadi seperti saya, begitu. Jadi pada intinya, anak kita harus betul-betul dibimbing dan dididik secara baik, supaya anak kita tetap nurut sama orang tua dan jaga pergaulannya. Jangan sampai pergaulan yang sangat menyesatkan, apalagi menjadi orang yang tidak baik, begitu. Oke? Jangan kemana-mana, tetap pantang di gelombang channel So TV. Ada anak yang suka sejarah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Saya peringatkan sekali lagi, mohon maaf khususnya untuk para anak muda di seluruh Indonesia. Jadilah anak muda yang baik, jadilah anak muda yang nurut sama orang tua. Jangan sampai terjerumus pergaulan yang sangat tidak baik. Didik dan bimbinglah orang anak kita, supaya anak kita nurut dan mengikuti peraturan orang tua, begitu. Oke, mudah-mudahan tontonan kami jadi tuntunan buat kalian semua, menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Pengalaman Master Sejarah di Sulawesi ini sangat menegangkan, karena pengalaman saya yang paling menegangkan itulah, ada orang yang mau membegal saya, meminta uang secara paksa, begitu. Jadi ini wajib ditonton dan wajib kita apa itu artinya, wajib kita contoh. Kelakuan yang seperti itu tidak wajar, tidak baik, dan sangat diharamkan oleh agama, dan sangat tidak terpuji oleh undang-undang yang berlaku. Terima kasih atas nontonnya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih juga atas komentarnya, terima kasih juga atas partisipasi kalian pada channel kami. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, apa yang saya lontarkan, kata-kata ini mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga, bagi anak muda kalian, bagi anak-anak kalian. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi bahwa pergaulan itu harus betul-betul jujur, adil, dan amanah. Terima kasih.